Di sini saya akan menjelaskan untuk pengimplementasian kami, yang dimana kami meng-create tabel user, di mana kami masukkan ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, baru kami menginsert ke dalam user itu ada beberapa data. Kemudian jika kita melakukan select pada tabel tersebut, kita execute, maka dia akan mengeluarkan hasil dari insertan yang kita lakukan. Terus di sini kami ada membuat tabel register, di mana kami meng-create tabelnya, kami masukkan ID pengguna, username, password login, nomor telepon, email. Kemudian kami memasukkan beberapa data ke dalam si register tersebut. Jika kita melakukan select, maka dia akan mengeluarkan hasil dari insert into dan sesuai dengan urutan dari create table ini. Kemudian kami di sini melakukan create table sign up, di mana saya masukkan ID pengguna, username, password login, nomor telepon, email, nama, tanggal lahir, PIN transaksi, jenis kelamin, dan ada primary key-nya yaitu ID pengguna dan username-nya. Kami masukkan beberapa datanya dengan insert into. Jika kita melakukan select, maka dia akan mengeluarkan seperti yang kita lakukan di atas, yaitu ID pengguna, username, password login. Yang berikutnya, kami meng-create table login, di mana kami dalam create table login ini kami masukkan ID pengguna, username, password login, nomor telepon, email, kemudian primary key-nya itu ID pengguna sama username. Terus jika kita uh, menginsert, kita melakukan insert, kemudian jika kita melakukan select, maka yang terjadi, maka program akan mengeluarkan output-nya sesuai dengan apa yang kita masukkan dalam data isi insert into-nya. Terus selanjutnya ada tabel relasi antara relasi user dan registrasi, di mana kami masukkan ID user ini sebagai primary key, ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, ID pengguna, username, password login, email, PIN transaksi. Kami masukkan datanya, kemudian inilah selectnya, maka dia akan mengeluarkan seperti insert into yang di atas. Kemudian kami meng-create tabel transaksi, di mana kami masukkan kode transaksi, jumlah transaksi, histori transaksi, status transaksi. Ini masuknya nanti datanya dalam ini insert into ini, kami membuat seperti ini, maksudnya ini datanya akan kosong atau tidak terjadi uh, jumlah transaksi atau pembayaran. Jika kita men-select, maka dia seperti ini mengeluarkan pada baris kedua ini, dia akan kosong. Kemudian pada create tabel investasi, kami masukkan kode investasi, jumlah investasi, nama investasi, tanggal pembelian, tanggal jatuh tempo. Terus ketika kita men-select investasi, di mana kami tidak membuat insert into-nya itu, karena memang dimintanya kosong, maka dia akan mengeluarkan hasilnya seperti ini. Kemudian ada tabel pembayaran, di mana ada kode transaksi, ada ID transaksi, jumlah pembayaran, kode otorisasi, tanggal transaksi, status transaksi. Di mana kalian menginsertnya ada satu baris data. Jika kita men-select, maka dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. Kemudian ada create tabel pembelian. Kami masukkan kode transaksi, nomor referensi e-wallet, metode pembayaran, jumlah pembelian, tanggal transaksi, status transaksi. Nah, kami masukkan datanya, ada dua baris data. Terus jika kita men-select, maka akan mengeluarkan seperti ini. Terus yang terakhir itu ada tabel bukti. Oh, di sini kami masukkan tabel bukti transaksi, di mana ada ID user, kode transaksi, bukti transaksi, dan kami masukkan datanya seperti ini. Kita select sama tadi halnya sama
proses transaksi, dia akan kosong di baris ini, kode transaksi baris ini, dan bukti transaksinya. Saya akan menjelaskan di mana di mana gimana sih cara mengeluarkan hasil dari tabel top up di dalam SQL query ini. Yang pertama, itu caranya adalah kita create lah dulu. Di mana kita create di tabel top up. Nah, kita create seperti contohnya seperti ini. Kita create, baru kita execute-kan. Baru setelah berhasil, kita masukkanlah data yang diminta di insert itu sama, kita select semua isi datanya, baru kita execute-kan, baru kita jalankan. Nah, cara jalankannya seperti ini, yaitu adalah kita select ini, baru kita execute-kan. Nah, keluarlah hasilnya sama seperti yang di insert itu ini. Baru dari situ itu pada di tabel top up bank lah. Cara mengeluarkan di tabel top up bank itu sama. Baru kan hasilnya kan ini yang diminta, untuk dikeluarkan, untuk dieksekusikan lah. Nah, di mana caranya sama, kita select, kita eksekusikan. Nah, kan sama sepertinya. Berarti artinya untuk di top up bank, tabel top up bank ini berhasil kita jalankan. Baru untuk selanjutnya di top up supermarket. Nah, top up supermarket juga sama, secure. Nah, hasilnya seperti ini. Yang diminta seperti ini. Hasilnya seperti ini. Yang di bawah. Oke. Baru tabel top up e-wallet lainnya. Itu sama caranya. Hasilnya seperti hasil yang diminta seperti ini. Nah, warnanya seperti ini. Nah, kan sama kan? Baru dari situ tabel bukti top up. Nah, tabel bukti top upnya sama juga yang diminta seperti ini. Nah, banyak ini data yang diminta. Nah, kita selectkan aja. Kita select, terus itu kita eksekusikan. Nah, setelah itu kan udah berhasil semua. Jadi saya di sini akan menjelaskan uh, uh, kenapa sih kita itu perlu untuk meng-createkan table ini, baru kita execute-kan, baru kita insert itu kan, baru kita execute-kan, baru kita select. Kenapa nggak langsung semua kan kayak gitu? Nah, di mana masing-masing itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, fungsi masing dari create table ini adalah sebagai misalnya kan yang sebelum ini kita jelaskan kan ada yang terdiri dari tahu supermarket. Nah, itu tahu supermarket itu terdiri dari kode top up, jumlah top up, historis, status top up, kode supermarket, dan nama supermarket. Nah, itu judul yang di dalam tabel. Nah, kayak kode top up itu ya contohnya seperti ini. ISA 2023-001, jumlah top up-nya ini 150.000, baru history top up-nya tanggal segini. Nah, jadi kalau semisalnya lah nggak kita jalankan, nggak misalnya lah nggak kita jalan, nggak kita kita select lah dari sini sampai create table misalnya, baru kita eksekusikan berhasil, baru kita selectkan. Nah, kita selectkan from top up supermarket ini kita eksekusikan. Di situ nanti hasilnya nggak ada. Di sini tampilannya akan kosong. Karena kenapa? Kegunaan insert into ini adalah untuk menampilkan data yang diminta. Makanya di sini harus kita masukkan dulu yang diminta. Baru kita select lah dari top of supermarket. Maka keluarlah hasilnya yang akan diminta. Jadi itulah kenapa kita untuk menjalankan itu nggak sekaligus semua. Karena ada fungsi masing-masing. Fungsi dari create table apa, fungsi dari insert itu apa, fungsi dari select itu apa. Jadi itulah kegunaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan update untuk SQL kita. Apa sih itu fungsi update? Nah, fungsi dari perintah update dalam query SQL adalah untuk membantu memperbarui atau mengubah nilai-nilai yang sudah ada dalam satu atau lebih kolom dari baris-baris dalam satu tabel. Nah, dengan kata lain, perintah update memungkinkan pengguna
untuk melakukan pembaruan data yang sudah ada, baik untuk memperbaiki kesalahan, mengganti informasi lama, atau mengupdate data sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau sistem. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengupdate nomor telepon dari table user. Sebelumnya kita akan mencoba untuk mengeksekusi table usernya dengan upaya untuk memperoleh tabel yang akan kita bandingkan dengan nanti tabel hasil update-nya. Nah, bisa dari sini ini merupakan tabel awal kita sebelum diupdate. Kemudian kita akan beralih kepada perintah update di sini. Nah, di sini bisa dilihat query SQL yang kita punya itu memiliki tujuan untuk mengupdate nama, mengupdate data dalam tabel user. Nah, kita ingin mengubah nilai kolom nomor telepon menjadi 089603627611 pada baris di mana kolom ID user adalah 1K001. Jadi kita ingin mengganti nomor teleponnya si Budi menjadi 089603627611. Nah, setelah perubahan tersebut, kita akan menggunakan perintah select untuk menampilkan hasil update. Hal ini berguna untuk melihat dampak perubahan pada seluruh data dalam tabel dan memastikan bahwa tidak ada perubahan yang tidak diinginkan atau kesalahan dalam proses update. Kita akan langsung coba untuk mengeksekusi. Nah, dapat dilihat bahwa nomor telepon dari Budi sudah berhasil kita update dengan nomor yang baru. Kemudian kita akan mencoba untuk update pada bagian register. Sama seperti yang tadi, kita akan mencoba untuk mengeksekusi tabel register supaya kita dapat melakukan perbandingan pada tabel yang akan diupdate nantinya. Kita akan coba run, eksekusi. Nah, ini merupakan tabel awal sebelum diupdate. Kita akan mencoba untuk mengupdate password login dari si Budi. Nah, bisa kita lihat di sini, query kita akan melakukan operasi update pada table register. Dalam perintah update, kita menyatakan bahwa kita ingin mengubah nilai kolom pada password login menjadi Budiman. Nah, pada baris di mana nilai kolom ID pengguna adalah US001. Nantinya, proses ini akan berguna untuk mengganti kata sandi yang sudah ada dengan nilai baru. Penggunaan clause aware di sini memastikan bahwa perubahan hanya diterapkan pada baris yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu ID pengguna yang sesuai dengan US001. Dengan demikian, hanya data spesifik yang diinginkan yang akan mengalami pembaruan nanti. Kemudian, pada umumnya, operasi semacam ini berguna ketika pengguna ingin mengubah atau mereset kata sandi untuk suatu akun tertentu. Kita akan coba run. Nah, dapat dilihat di sini password loginnya sudah berubah menjadi Budiman. Nah, setelah operasi update ini dijalankan, maka kata sandinya akan berubah. Hal ini memungkinkan untuk pengelolaan sistem untuk menjaga keamanan dan memastikan bahwa hanya pemilik akun yang sah yang dapat mengakses kata sandi baru tersebut. Kemudian pada bagian set operator, yang pertama kita menggunakan inner join untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom tertentu. Misalnya di sini kita menggunakan tabel top up bank dan satu lagi yaitu bukti top up, di mana kita ingin melihat berapa jumlah top up, kode top up, dan bukti top up untuk setiap transaksi. Jadi kita menggunakan inner join untuk mencocokkan hasil dari transaksi top up di kedua tabel tersebut berdasarkan kode top up, sehingga pada saat kita execute dia akan menampilkan
result seperti berikut ini, yaitu jumlah top up dan kode top up serta bukti top up. Di mana jumlah top up yaitu 100 juta, yaitu kode top up-nya BCA 2023 001 gagal melakukan top up saldo BCA sebesar 1 juta, dan kemudian jumlah top up yang kedua itu 3 juta melalui kode top up-nya itu Maybank 2023 005 dengan status di top up-nya berhasil melakukan top up saldo BCA sebesar 3 juta. Di mana tanggal top up-nya itu 30 Oktober 2023, kode banknya itu Maybank 005, bank seterusnya. Dan kemudian yang kedua kita menggunakan expect, di mana di sini kita menggunakan expect itu untuk melihat perbedaan antara dua data. Misalnya di sini kita menggunakan satu dari supermarket, yaitu top up supermarket, dan ada juga dari satunya itu yaitu dari top up e-wallet lainnya, di mana kita akan melihat top up yang ada di supermarket tapi tidak ada di e-wallet lainnya. Jadi kita menggunakan expect untuk menunjukkan perbedaan antara kedua hasil data tersebut. Sini kita akan mengexecute dan kemudian akan menampilkan seperti di bawah ini, terdiri dari kode top up, jumlah top up, history, status top up, kode supermarket, dan nama supermarket. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian dari basic query, bagian aggregate function. Aggregate function itu operasi pengolahan data pada sejumlah besar nilai. Fungsi agregat itu mengambil beberapa nilai sebagai input dan menghasilkan satu nilai output yang mewakili hasil operasi tertentu. Nah, di project kami membuat dua buah agregat function, yaitu yang pertama agregat function untuk menghitung jumlah user dalam tabel user. Sebelum itu kan di dalam tabel user dia menampilkan tabel ini. Nah, di dalam fungsi agregat function ini kami ingin menghitung jumlah user dari tabel user ini. Di sini di tabel user ini kita tahu bahwa jumlah user itu ada 5. Untuk menampilkan berapa jumlah user di dalam tabel itu, kami membuat sebuah query aggregate function, di mana pertama diselect dari user, lalu di count total, di counting berapa jumlah usernya, dan dibuat di dalam sebuah kolom yang dinamakan total user. Berikut hasil dari execute-nya untuk menampilkan jumlah dari user dalam tabel user. Nah, inilah 5 sesuai dengan dari user tabel user kita tadi. Untuk agregat function yang kedua, di sini ada query untuk menampilkan jumlah top up yang berhasil dan gagal dalam tabel top up. Nah, kita tengok di dalam tabel top up ini dulu. Nah, di tabel top up ini kan dapat dilihat jumlah dari gagal status top up yang gagal itu kan ada 3. Dan yang berhasil itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menampilkan berapa gagal, berapa yang berhasil, kami membuat sebuah function agregat, di mana pertama diselect dulu status top up-nya, lalu di-counting dan diberikan dalam nama kolom jumlah top up from top up
lalu di group by status top up. Berikut kami runkan, kami execute. Nanti dia akan memunculkan berapa total dari gagal dan berapa total status top up yang berhasil. Nah, sini kita tengok untuk status top up yang berhasil itu di counting dia dapatnya 5 sesuai yang kita hitung tadi manual, sesuai yang kita lihat. Lalu yang untuk status top up-nya yang gagal itu di counting 3, jadi pas ya. Lebih mudah jadinya untuk melihat berapa yang gagal, berapa yang berhasil. Itulah fungsi aggregate function. Untuk selanjutnya ada query multiple table. Apa itu query multiple table ya? Query multiple table itu query untuk mengambil data dari lebih dari satu data dalam database. Hal ini seringkali diperlukan ketika informasi yang ingin diambil tersebar di beberapa tabel terkait, dan di sini perlu menggabungkan data dari tabel-tabel tersebut untuk menampilkan informasi yang ingin kita lihat. Nah, di sini ada beberapa query multiple table yang kami buat. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi transaksi beserta informasi pembayaran, pembelian, dan bukti transaksi. Kan ini beberapa gabungan dari beberapa tabel untuk mendapatkan informasi transaksinya. Nah, di sini ada kami buat query-nya, diselect dari beberapa tabel ini, lalu dari diselect ini dari tabel transaksi. Lalu di left join pembayaran P on T.kode transaksi sebagai P kode transaksi. Lalu di left join pembelian PB-nya on T kode transaksi. Di PB kode transaksinya itu lalu di left join lagi bukti transaksi BT on T kode transaksi sebagai BT kode transaksi. Nah, jika di execute ini, nah muncul informasi transaksi dari beberapa transaksi dari informasi pembayaran pembelian dan bukti transaksi yang kita inginkan, sehingga lebih mudah dia dilihat. Tidak satu-satu lagi, misalnya dilihat informasi pembayarannya satu-satu dilihat, nggak bisa. Ini untuk mempermudah kita melihat informasi dari gabungan beberapa tabel. Untuk query yang query multiple tabel yang kedua, kami buat untuk mendapatkan informasi lengkap dari tabel top up dan tabel top up bank yang berkaitan dengan BCA 2023-001 dan Maybank 2023-005. Sama seperti di atas, kami melakukan query-nya di mana di select top up.kode, top up history, lalu top up di dot dengan jumlah top up-nya lagi dengan status top up-nya, lalu top up bank-nya di dot dengan kode bank-nya, lalu top up bank-nya dot dengan nama bank-nya dari tabel top up. Lalu di inner join top up bank-nya on top up dot kode top up sama dengan top up bank dot kode top up, di mana top up kode top up-nya in BCA 001 dan Maybank 2023-005. Nah, jika kita execute, nanti muncul informasi lengkap dari tabel top up dan tabel top up bank yang berkaitan dengan si BCA ini dan si Maybank ini. Inilah hasilnya, hasil execute-nya. Untuk query berikutnya, query ini untuk mendapatkan informasi lengkap dari tabel top up bank dan bukti top up yang berkaitan dengan BCA 2023-001 dan Maybank 2023-005.
sama seperti di atas, di-select dulu, lalu dari mana di-selectnya, dari bukti top up, lalu di-join, dan kondisinya di mana bukti top up, kode top up-nya in BCA 2023-001, Maybank 2023-005. Jika di execute, maka muncul informasi lengkap dari uh, toba- tabel top up bank dan bukti top up yang berkaitan dengan si BCA 2023 dengan 001 dan si Maybank 2023 dengan 005. Lalu untuk query selanjutnya, ini query untuk mendapatkan informasi lengkap dari tabel relasi user dan registrasi dan bukti top up-nya. Ini berikut query-nya, di-select, lalu dari mana dia, dari relasi user dan registrasi, lalu di left join, bukti top up-nya on relation user dan registrasi ID user sebagai bukti top up .id user. Nah, berikut hasil dari execute-nya. Hasil resultnya menampilkan informasi lengkapnya. Informasi lengkap dari tabel relasi user dan relasi dan registrasi dengan bukti top up top-nya. Lalu untuk yang terakhir, query multiple table yang terakhir, kami ingin mendapatkan informasi lengkap dari tabel relasi user dan registrasi dan tabel bukti transaksi. Lalu di sini adalah query-nya. Pertama di-select dulu dari mana, dari relasi user dan registrasi, lalu di left join bukti transaksinya on relation user dan registrasi, lalu .id user sebagai bukti transaksi .id user. Nah, hasil dari execute-nya kita lihat tertampil terpampang hasil dari result execute dari informasi lengkap dari tabel relasi user dan registrasi serta tabel bukti transaksi yang kita inginkan. Jadi fungsi dari query multiple tabel ini mempermudah kita untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan apa yang kita minta. Begitu juga dengan aggregate function itu sangat berfungsi kepada kita untuk mendapatkan hasil dari counting yang kita inginkan.